Ini nanti di sini stakeholders proses-prosesnya, dan nanti puncaknya itu pada bulan November. Pendaftarannya itu sudah mulai di bulan Agustus. Jadi ini ada rangkaian-rangkaian, dan saya kira nanti sebentar kita akan mendengarkan paparan dari KPU, paparan dari Bawaslu, dan juga paparan dari Pak Kapolda, ya, sehingga akan memberikan gambaran yang komprehensif bagaimana penyelenggaraannya, ya, bagaimana titik-titik rawan di penyelenggaraannya. Lalu Pak Kapolda nanti akan menggambarkan kepada kita bagaimana strategi pengamanannya dan bagaimana titik-titik rawan untuk pengamanan kita harus lebih mantap lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya teringat Pak Dirjen dalam Undang-Undang Otonomi Khusus kita itu punya ada 7 dia dasar yang melandasi otonomi khusus kita. Sudah lama itu perlu saya buka. Ya. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita memberikan ada perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral. Ya. Jadi ini tidak ada di provinsi lain ini, Pak. Artinya yang lain umum, bagi kita ini memang ada dalam undang-undang kita, ada dalam undang-undang otonomi khusus kita. Dan ini harusnya, ini kelihatannya kurang, ya memang kurang kita sosialisasi, ya, dan kemudian kurang kita hidupkan dalam proses-proses kita dalam berpemerintahan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Karena itu saya pikir perlu saya pilih kembali supaya kita ingat benar, ya, bahwa kita ini ada tuntutan khusus juga untuk konsus kita, untuk Papua. Yang pertama itu perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral. Jadi ini luar biasa Pak. Kita diminta untuk melindungi dan menghargai etika dan moral. Yang kedua, perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Kemudian yang keempat, supremasi hukum. Nah, yang kelima ini penting. Jadi tema kita ini, kita tidak hanya bicara demokrasi, tapi kita juga bicara kedewasaan berdemokrasi. Ya, kata ini muncul karena yang tadi itu, yang Pak Dirjen tadi sampaikan itu, sepertinya memang belum dewasa kita berdemokrasi. Ya, kalau tidak ikut, katanya belum selesai demokrasinya. Katanya. Kalau tidak masuk ke MK, belum selesai demokrasinya. Yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Padahal sudah tahu kalah juga, tapi tetap bilang perjuangan belum selesai, masih harus di MK lagi. Nah, nanti sudah di MK, sudah kalah juga, masih bilang perjuangan belum selesai. Ini belum harus sampai pada titik darah penghabisan. Datang bikin ribut, bakar sana, bakar sini. Ya, makanya muncul ini barang ini. Jadi bukan hanya demokrasinya jalan saja, tapi bagaimana kita mewujud menyatakan dewasa dalam berdemokrasi. Ya, kalau sudah kalah, hormat, kata Topi, berikan hormat, datang salam yang sudah menang. Ya, tapi yang menang juga berpegang kuat juga. Jangan menang, kemudian dia kasih turun semua itu yang kamu dulu dukung siapa itu. Apalagi sektor-sektor apa ini pejabat-pejabat ini, kalau kamu main-main kaki 2, kaki 3 ketahuan, terus pejabat baru dia copot semua. Ya. Sekarang sudah semakin susah karena aturannya ketat. Kita bisa bercermin dari model nasional kita, ya, dari zaman Pak Jokowi, ya, luar biasa. Beliau meninggalkan legacy yang luar biasa dengan Pak Prabowo. Ya. Ketika bertanding, tapi sesudah satu menang, yang satu ragu yang satu. Ya. Dan akhirnya yang satu juga mendorong yang satu sampai melanjutkan kepemimpinan. Ya. Ini luar biasa ya. Ya. Harusnya
ini menjadi patron, ya, menjadi panutan, menjadi model kita. Saya berharap di provinsi Bogor lain begitu. Kalau ada yang sudah kalah, ya bertanya juga kemarin awal siapa ini yang kemarin dukung kok malas saya dukung dia lagi gitu. Ya, itu yang namanya kedewasaan berdemokrasi. Ya, jangan sampai kita kalau yang menang kemudian dia mau meniadakan yang kalah, dan yang kalah juga tidak habis juga 5 tahun dia ganggu-ganggu terus juga yang menang itu. Ya, ini bagaimana kita mau membangun kalau kita masih baru jaga itu? Ya, itu model-model tradisional, model-model itu sudah lihat itu. Ya, negara-negara di dunia yang sebagai maju itu sebagai itu tidak ada lagi, selesai pemilu sudah. Kita semua punya tanggung jawab sampai masyarakat di bawah juga. Ya, tadi partisipasi banyak itu penting. Ini memberikan legitimasi, memberikan kekuatan kepada pejabat terpilih, ya, untuk bisa melaksanakan tugas yang baik. Ini yang kita harapkan. Dan saya mohon para bupati, ya, pejabat bupati, pejabat wali kota, apalagi yang pejabat-pejabat, tugasnya itu salah satunya menyelenggarakan, memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, ya, dan pemilu banyak. Jadi ini harus nampak betul, ya. Oh ya, tadi ini Pak, ada juga anggota-anggota NRB, ya, yang saya muliakan. Saya lihat Pak itu di depan, tapi di belakang ada anggota-anggota wakil ketua dan anggota-anggota yang lain, ya. Nah, mohon maaf tidak kelihatan, akan buka begitu dia. Kemudian yang akan mati Pak Dirjen khusus untuk anggaran. Nah, jadi untuk anggaran pemilu kada ini untuk DOB itu semua melalui APBN. Ya, makanya nanti masih kosong-kosong. Nah, tapi ya, kita juga tidak kemudian lepas tangan gitu, ya, Pak Ketua, Pak Ibu. Tapi ini bawas ini ya. Silakan kalau ada kebutuhan non pemilu lain, ya itu kita juga tunggu, gitu ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, syukur. Ya. Nah, begitu juga untuk yang TNI, ya, itu juga kita menunggu bagaimana kita menyelesaikan MPHD-nya. Kita sudah tunggu, tapi masih dibahas, ya, Pak Aster. Masih dibahas, mudah-mudahan bisa lebih cepat supaya segera kita tanda tangani MPHD dengan Polda. Syukur sudah selesai, ya, MPHD-nya, dan mudah-mudahan ini Pak Polda bilang nanti Pak Gubernur bisa tidur tenang kalau sudah difasilitasi. Kalau tidak nanti ada apa-apa saya telepon Pak Gubernur. Sama-sama kita turun di lapangan, Pak. Ya, tapi kita percaya, ya, dengan Pak Kapolda terbukti kemarin sudah aman terap, ya, mudah-mudahan yang pemilu kada juga aman. Itu ya, ini istilahnya sudah berpengalaman begitulah. Jadi jangan sampai. Yang terakhir, bahwa salah satu soal yang kadang-kadang kita lupa atau kita abai, yaitu bagaimana memberikan pendidikan politik kepada rakyat kita. Nah, ini kadang-kadang jujur saja mohon maaf, ya, karena ada yang mau maju-maju, ya, masing-masing mulai sampai kadang-kadang membunuh rakyat juga begitu. Jadi kita tidak menegakkan pendidikan politik bagi rakyat hanya untuk kepentingan menang. Nah, segala cara juga ya. Itu teori itu sudah lama, ya, Pak Dirjen, itu teorinya Machiavelli, ya, menghalalkan segala cara itu sudah usang sebenarnya. Teori sudah dari zaman kapan itu. Nah, jadi jangan, ini harus kita tugas pemerintah, ya, pada umumnya kita semua pada semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat, memberikan informasi yang benar kepada rakyat kita, sosialisasi yang benar. Ya. Sebenarnya tugas itu menjadi tugas dari partai-partai politik. Ya.
Jadi tugas partai politik itu salah satunya namanya sosialisasi, sosialisasi politik. Ya. Jadi tidak hanya rekrutmen politik. Selama ini kan partai banyak bicara di tingkat rekrutmen politik saja. Jadi cari calon segala macam. Ya. Salah satu juga tugas partai itu adalah edukasi, pendidikan politik. Nah, itu juga tugas. Salah satunya dari komunikasi politik. Jadi memang partai-partai juga harus berfungsi. Tidak hanya rekrutmen saja, tapi selama ini yang memang beban jadi full perhatian itu hanya di rekrutmen politik. Sudah ada di depan kita.